warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sarkun megang opat. Jawaban assalamualaikum untuk kompak untuk melaporkan penerimaan dan pengeluaran zakat fitrah lintas DKM RW 04 Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Daftar laporan penerimaan dan pengeluaran zakat fitrah DKM Masjid lintas DKM RW 04 Desa Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah, tahun 2024 Masehi. Di antaranya banyaknya keluarga yang menyetorkan zakat fitrah sebanyak 262 orang. Ini kepala keluarganya. Kepala keluarganya 262 orang atau juga. Kemudian yang menyetorkan zakat fitrahnya sebanyak 905 jiwa. Jadi jiwa yang menyerahkan zakat fitrah sebanyak 905 jiwa. Kemudian zakat fitrah berupa beras sebanyak 457 kg. Sekali lagi, zakat fitrah beras sebanyak 457 kg dan zakat fitrah uang sebanyak 28.800.000 rupiah. Dan infak sedekah sebanyak 520.000 rupiah. Kemudian berapa jumlah fakir miskin? Di sini ada 141 orang ditambah sabilah dan amilin. Jadi semuanya 242 orang yang diberikan dari orang zakat fitrah warga masyarakat RW 04. Yang dikeluarkan untuk fakir miskin dan sabilah serta amilin sebanyak 424,7 kg. Lagi yang dikeluarkan untuk fakir miskin, amilin dan sabilah sebanyak 424,7 kg berbentuk beras. Sedangkan berbentuk uang sebanyak 27.273.000 rupiah. Berbentuk uang sebanyak 27.273.000 rupiah. Semuanya telah dibagi habis. Kemudian disetorkan ke tingkat kelurahan dan kecamatan berbentuk beras sebanyak 22,74 kg. Dan berbentuk uang sebanyak 1.445.000 rupiah dibagi habis. Itulah laporan tentang penerimaan dan pengeluaran zakat fitrah. Di sini mengetahui Ketua RW 04 yaitu Bapak Asep Jainuddin, Amilin DKM Ketua Bapak Yayan Anwar, dan penulis adalah Bapak Hitam Suratus. Kemudian menginginkan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Allah tidak menginginkan kita menjadi orang-orang yang rugi di akhirat kelak. Allah ingin kita layak menjadi penghuninya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan alam, junjungan Nabi terakhir, Nabi yang kita harapkan kelak berjumpa dengan kita, Nabi yang kita harapkan kelak ada syafaatnya di akhir zaman. Itulah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi-tabinya, sampai pada pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Tentu selama 30 hari ditempa, kita dididik, kita dilatih menahan haus, lapar dan dahaga, dan menjaga apa yang membatalkan puasa. Bukan Allah memberatkan kepada hambanya,
Bukan Allah menyusahkan kepada hambanya, tapi agar hambanya la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang takwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah, kepergian Ramadan tentunya bukan tanpa kesan. Setidaknya pada khutbah yang mulia ini, pada hari ini, aku ingin menyampaikan 3 pesan Ramadan. Pertama, Ramadan berpesan kepada kita bahwa sepeninggal Ramadan ini hendaklah kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang takwa. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang takwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 1-2 hari ke depan kita sudah bisa masuk kerja atau beraktivitas lainnya. Kita terbiasa dengan hari-hari sebelum puasa. Apakah Ramadan tinggal Ramadan tidak berkesan sama sekali? Apakah kita akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu setelah Ramadan kita akan sangat berhati-hati. Kita akan menghindari pekerjaan yang akan mengakibatkan rusaknya amal Ramadan. Yang kedua, dari pesan yang pertama, paling tidak 4 yang dipesankan oleh Rasulullah. Pertama, hindari memakan makanan yang haram. Rasul berpesan, ayyuhma yamin, setiap daging nabata min haramin yang didapat dari barang yang haram, fannaru aulabi, maka neraka lebih cocok membakarnya. Oleh karena itu, jauhi makan makanan yang haram. Yang kedua, orang yang memakan makanan haram, doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering berdoa, Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita selalu berdoa seperti itu. Tapi apabila ada makanan haram yang kita makan, Allah akan menolaknya seperti itu. Yang ketiga, konsekuensi orang yang makan makanan haram, sedekahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik dan Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Yang keempat, orang yang suka memakan makanan yang haram akan menimbulkan generasi yang keras hati, generasi yang keras kepala. Apabila anak kita susah diajak untuk ke masjid, istri kita kadang-kadang tidak percaya pada suaminya, coba kita tengok, barangkali ada makanan-makanan yang tidak dihendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan berpesan yang kedua, pada akhir Ramadan kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Ini suatu bentuk kepedulian kepada sesama manusia. Zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang harus kita bayarkan. Pembersihan diri, fitrah, kembali kepada fitrah. Tahun ini hanya 2,5 kilo beras atau 40.000 rupiah uang. Apakah itu bisa menebus diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
kalaulah zakat fitrah itu menjadi ukuran jauh untuk bisa menebus apa yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Habib Qadir melalui mimbar yang mulia ini masih banyak sunat-sunat yang harus kita lakukan. Ada infak, ada sedekah dan wakaf. Itu kita lanjutkan setelah Ramadan berakhir ini. Bagi yang punya harta hendaknya cerdas